Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kami dari kelompok 15 ingin menjelaskan atau memaparkan apa itu tauhid, ma'rifah, dan juga takdir. Baik, next. Berikut mind map yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada tauhid, yaitu yang akan dipaparkan oleh saya sendiri, Hadith Asyam. Kemudian tentang mengenal Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan dipaparkan oleh Lodia, dan yang terakhir konsep takdir yang akan dipaparkan oleh Falah, saudara Falah. Baik, next. Baik. Yang pertama adalah tauhid. Menurut bahasa adalah yang diambil dari bahasa Arab, yaitu wahada yuwahidu, yang berartikan mengesahkan atau menganggap sesuatu itu esa atau tunggal. Dan makna tauhid secara agama atau syariah yaitu bisa di next. Yang menurut agama Islam yaitu tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang telah menciptakan, memelihara, dan menentukan segala sesuatu yang ada di alam ini. Baik, next. Tauhid itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada rububiyah, mulkiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Tauhid rububiyah adalah tauhid yang dimana mentauhidkan Allah dengan meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang menciptakan, memelihara, mengatur, memberi rezeki atas semua makhluk. Lalu yang kedua ada tauhid mulkiyah, yaitu menetapkan Allah sebagai Al-Malik, yaitu sebagai penguasa yang mutlak dengan kekuasaan penuh. Dan yang ketiga ada tauhid uluhiyah, yaitu mentauhidkan Allah atau mengesahkan Allah dengan beribadah kepada Allah seperti sholat dan lain-lain. Lalu yang keempat ada tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat merupakan bentuk penerapan pengesaan dari makhluk terhadap Allah, mengenai nama-namanya dan sifat-sifatnya, yang mana nama-nama dan sifat-sifat ini telah diatributkan olehnya sendiri. Dan untuk setelahnya mengenal Rasul Muhammad SAW akan dijelaskan oleh saudara Lodia, maaf. Baik. Yang kedua ada mengenal Rasul Muhammad SAW. Next. Makna Rasul. Rasul itu adalah utusan, duta, atau sering disebut al-mursalun, yaitu orang-orang yang dikirim dalam Al-Quran. Rasul juga adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan agama atau wahyu baru pada masyarakat umum. Next. Fungsi Rasul yaitu membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala dan teladan dalam membawakan risalah. Next. Tugas Rasul yang pertama yaitu mengemban risalah dakwah. Kemudian mengajarkan kepada umatnya cara ibadah yang benar, menyampaikan pedoman hidup atau ad-din, dan mendidik umatnya dengan arahan dan nasihat-nasihat tulisannya. Next. Kedudukan Rasul. Sebagai seorang hamba, manusia biasa dari sekian banyak hamba-hamba Allah Ta'ala. Yang membedakan dengan hamba Allah Ta'ala lainnya adalah beliau Rasulun minal mursalin, yaitu seorang Rasul utusan Allah dari sekian banyak Rasul-Rasul Allah lainnya. Kemudian sebagai penerima dan penyampai wahyu dari Allah yang membentuk kitab maupun suhuf. Dan sebagai suri teladan yang harus diteladani umatnya. Next. Sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul. Yang pertama ada sidik. Sidik artinya jujur dan benar. Kemudian amanah, dapat dipercaya. Tablik,
dapat menyampaikan, dan fatona artinya cerdas, pandai, dan bijaksana. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Falah. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang mengenal konsep takdir. Pertama ada makna takdir. Kata takdir terambil dari kata qadara, berasal dari akar kata qadara yang antara lain berarti mengukur, memberi kadar atau ukuran. Sehingga jika kita berkata, Allah telah menakdirkan demikian, maka itu berarti Allah telah memberi kadar, ukuran, atau batas tertentu dalam diri, sifat, atau kemampuan maksimal makhluknya. Berikut ada jenis-jenis takdir. Yang pertama ada takdir mubram. Di takdir mubram ini, ketetapan adalah mutlak dari Allah SWT yang pasti berlaku. Manusia tidak diberi peran untuk mewujudkan takdir ini. Contohnya bisa kematian, kelahiran, atau jenis kelamin. Selanjutnya ada takdir mu'alak. Nah, di ketentuan ini, takdir mu'alak itu ketentuannya masih bisa diubah melalui usaha, kerja keras, dan doa. Nah, contoh takdir mu'alak itu bisa seorang mahasiswa yang mendapatkan nilai bagus karena belajar dengan tekun. Selanjutnya ada hikmah memahami takdir. Yang pertama ada banyak bersyukur dan bersabar. Kedua, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Ketiga, bersifat optimis dan giat bekerja. Dan terakhir, jiwanya tenang. Nah, untuk mengakhiri presentasi dari kami ada quotes, yaitu maka janganlah putus asa. Jangan pula putus asa karena kamu lebih unggul jika kamu beriman. Quran Surat Al-Imran ayat surat 3 ayat 139. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.